Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Ada apa ini? Siapa orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang dari KT. Saya pernah mendengar ramalan bahwa ada orang-orang KT yang akan menguasai Indonesia dan memberikan Indonesia kemerdekaan. Benarkah? 続いてください。私たちの日本側から皆さんの約束守るためにここに来ました。私たちはです。ここにからおるんだ。好きするの手伝います。私たちすべてのインドネシアの人々を助けることを約束します。インドネシアの人々がオランダに対して腹を貸せばのでくかを覚えていてください。日本人はインドネシア植民地間surata milik kita no de wahaku Indonesia hukumin o kyoho surata milik kita no desu. Tenang semua, kami dari pihak Jepang datang untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah Hokkaido. Kami akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Kami berjanji akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Baiknya jika rakyat Indonesia berontak melawan Belanda. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia. Semoga semua itu bukan hanya janji-janji belaka ya. Iya, benar. Coba ya. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Watashi tachi Nihon wa Teiya Senso ni sankashimasu. Kate bahagia Sokoku no Dokoritsu Tehenei Gayokusoku Sare no Node Nihon Reiyo Toshitereto Nigachika Watashi Katsukoto Oteiyan Shimasu. Karena itu, saya selaku perwakilan Jepang akan menawarkan kalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lain kami tidak percaya kepada kalian? Telah membebaskan tokoh-tokoh yang dipenjara oleh Belanda. Kami akan memberikan kalian hidup yang sejahtera. Dan juga kami telah meluncurkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia untuk kalian. Apakah yang kau bicarakan itu bukan ini semata? Kau akan menepatinya? Hei Oranda, hito no yoni shokumichika washimasen. Ya, kami tidak akan menjajah kalian seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Baiklah, kami izinkan kalian untuk menginjak tanah saudara kami. Tapi awas saja jika kalian sampai membohongi kami, seperti orang-orang dari negeri barat. Hai. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh.
Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Kalian sudah tahu belum tentang kedatangan Jepang? Iya, saya sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian tentang itu? Semoga saja Jepang memiliki niat baik untuk negara ini. Alah, apa kalian lupa? Belanda juga datang dengan baik-baik, tapi nyatanya kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Semua apa kata orang putih itu. Lalu kapan kita bisa berdiri sendiri? Pasti kita bakal berdiri. Untuk membuat rakyat Indonesia menjadi semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati sehingga pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda Letjen ter Putten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Yarda van Schattenberg-Schouwer, sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Miss Given Genang, kami menyerah kalah. Yos, oranda wanihon ni mujakan ko fokus sina karebanaranai. Soste, oranda no soko minchi wa subete nihon ni hikawata saremasta. Hima subu kono karijati kei kakusho ni somei shite kudasai. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan semua daerah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Jepang. Serahkan cepat surat perjanjian Kalijati ini. Saya kara suka maete koros. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digembor-gemborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusha atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para lelaki secara paksa melalui Romukyogaki yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusha. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat sehingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun sehingga banyak rakyat yang kelaparan dan akhirnya ada juga yang menjadi Jugun Ianfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi tentara Jepang. Jugun Ianfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram dan mulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara pasif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat yang gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Jepang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur.
termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaan. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka!